Hai Sobat Quran SDTQ Al-Abidin Surakarta. Bertemu lagi dengan Kak Mus. Guru SDTQ Al-Abidin Surakarta yang paling terkenal, gagah berani, dan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, kakak ucapkan salam terlebih dahulu. Kalian menjawab salam penuh dengan semangat. Siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penuh dengan semangat. Salam yang kakak ucapkan tadi dijawab dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi anis sidqi wal wafa. Baik Sobat Quran SDTQ Al-Abidin Surakarta, hari ini kakak akan menceritakan sebuah peristiwa penting. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah tahu tidak ceritanya seperti apa? Ada yang sudah tahu? Alhamdulillahirabbil alamin kalau begitu ya. Baik, suatu hari ada sebuah kejadian yang menggemparkan kota Mekah. Kota Mekah pada waktu itu ada sesuatu yang sangat viral sekali. Semuanya mendengar kejadian itu. Ayo, ada yang tahu berita viral pada saat itu ada berita apa coba? Ya, benar sekali. Nabi kita Muhammad SAW bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy itu bahwasannya Nabi Muhammad itu sedang melaksanakan yang pertama adalah Isra. Isra itu adalah perjalanan. Ayo, perjalanannya dari mana sampai mana coba? Ada yang tahu nggak Sobat Quran? Apa? Dari Wonogiri ke Surakarta? Bukan. Hah? Dari Itali menuju Jerman? Enggak ya. Yaitu perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad SAW adalah dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Semua orang pada mentertawakan Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad itu gila. Masa dalam waktu semalam bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh sekali. Tidak mungkin terjadi itu. Ya, semua orang mengolok-olok Nabi Muhammad. Tapi ada seorang sahabat mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq tetap membenarkan seluruh yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pasti benar adanya. Yang pertama adalah Isra. Yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan dari langit yang pertama menuju ke langit yang ketujuh. Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu? Sobat Quran, ada yang tahu nggak? Benar sekali, karena Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Suatu malam, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril itu mengambil hatinya Nabi Muhammad SAW, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Untuk apa coba? Karena tahun itu dinamakan sebagai tahun Amul Hazn atau Ayyamul Hazn. Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Ya Allah. Sedih. Kenapa? Karena ditinggalkan istrinya yang tercinta dan meninggal oleh pamannya yang sangat dicintainya, membela Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sebuah perjalanan spiritual, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Yang pertama adalah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW setelah dibersihkan hatinya itu, malaikat Jibril kemudian membawa sebuah hewan yang nama hewannya itu adalah buraq, di mana buraq itu adalah hewan yang sangat cepat.
sangat cepat. Tidak masuk di akal manusia kecepatannya itu, seperti kecepatan cahaya. Nah, kemudian ketika kemudian Nabi Muhammad SAW itu sudah ini diajaklah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan yang pertama adalah Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari kota Makkah menuju kota Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Beliau di sana, Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa mengimami para nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian setelah terjadi Isra itu, kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menuju ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ketujuh, di mana di setiap langit itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan, ada langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga dengan Nabi Yusuf yang gantengnya kayak Kak Mus ini. Kemudian bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi SAW di langit ketujuh itu ke sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur, di mana Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana para malaikat, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat senantiasa mengagungkan, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat yang awalnya itu sholat 1 hari 1 malam itu 50 kali. Sobat Quran kuat nggak melaksanakan sholat 50 kali 1 hari 1 malam? Aku nggak kuat, aku capek. Makanya Nabi Musa itu menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Yang pertama kemudian, ya Allah, ya Rob, umatku ini tidak akan sanggup untuk sholat 1 hari 1 malam 50 kali. Kemudian dikurangi menjadi 10 kali. Umatku juga masih tidak sanggup ya Allah. Kemudian 5 kali. Nabi Musa masih menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk lebih sedikit dari itu. Akan tetapi Nabi Muhammad malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat Al-Quran, SDTQ Al-Abidin Surakarta, itulah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita mendapatkan pelajaran berharga, yaitu tentang pentingnya kita untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali 1 hari 1 malam yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah, tetapi Nabi Muhammad itu kemudian masih menegosiasi hanya menjadi 5 kali. Kira-kira ini sobat Al-Quran, 5 kali 1 hari 1 malam bisa dilaksanakan dengan baik? Tidak. Harusnya kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Itu saja cerita dari kakak tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bisa kalian mencari referensi yang lain agar nanti kisah dari Isra Mi'raj ini kemudian menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Itu saja dari kakak, semoga bermanfaat kisah dari Isra Mi'raj dari Kak Mus. Semoga bermanfaat. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.